Oke, setting. Nah, bersama dengan satu owner ini nah, Mr. Razali nama dia. Tapi yang mahal kan pengguna waktu nah kan JPJ. Tapi sebelum tuh Brother, ya, welcome. kabar. Terima kasih karena sudah menerima kunjungan. Wah, tidak pengen cakap banyak lah. Boleh kita explain, oh punya kereta ini apa jenis dan apa yang khusus? Oke, ini model Land Cruiser Mark II version LJ78. Originally Malaysian spec, tapi saya sudah ubah banyak untuk Japan spec lah. Kalau Malaysian spec biasanya dia punya disc brake, di bagian belakang ini dia punya brake system ialah drum, yang ini sudah disc lah. Chassis semua original, dia punya axle original. Oke, jam tayar tadi itu kan kita cerita, saya tidak ubah apa-apa kecuali lift sedikit to coil spring, lepas itu original standard axle. Kita fitin tayar size 37 jenama Maxxis Trepador. Rim saya gunakan 10 JJ jenama Taiwan lah ini saya rasa, tapi oke lah, off-road so far tidak masalah. Dia punya IT berapa tuh? IT negatif 25 saja yang ini. Oh, 25? Iya. Axle macam yang kamu tengok sini standard, tidak ubah apa-apa, tidak potong sambung ke apa. Saya guna bump stop daripada Paujin. Ini Akyong yang recommend. Lepas itu steering kita punya link pun guna alloy, kita punya penhat guna yang aftermarketnya sudah lah. Saya gunakan ada dua sistem winch, satu electric winch yang nama Runba 2 speed. Dia ada high, dia ada low speed. Lepas itu untuk yang winch yang kita guna betul-betul untuk off-road, wind hantu lah orang panggil. Wajib. Oke lah, senang cerita. Ada viewers tanya Pak, macam mana Pak winch hantu ini berfungsi sebenarnya? Oke. Winch elektrik, kalau kita compare dengan winch hantu, winch elektrik dia guna sepenuhnya kuasa daripada motor dan dia punya supply power daripada bateri. So, apa yang berlaku ialah sekiranya kita menggunakan untuk jangka masa panjang, bateri kita akan out of charge, sekiranya kita punya alternator tidak cukup untuk kasih supply dia punya charge lah. So, paling safe ialah kita guna ini sim winch ataupun axle winch. Axle winch ni dia guna kuasa daripada kita punya gearbox. Bila gearbox kita yang supply dia punya motor untuk pusing ni dia punya apa tu roller, ini selagi engine running, gearbox tidak ada masalah, kita boleh recovery hanya guna sim winch. Dan tali dia lebih panjang lah. Sekarang kita cerita pasal parang dah, ataupun kita biasa panggil parang lah, paling senang. Semua masih standard, tidak ada ubah, kecuali yang ini side step, side rail, bumper di bagian belakang sini. Kalau kamu tengok, ini dia tangga, dia lock satu kali untuk nih side rail. Untuk satu mudah akses pergi atas. Semua custom made untuk dia punya gallon punya bracket, spare tire, lift jack. Ini semua saya custom di Hazel Auto. Ataupun kalau kita punya kawan-kawan semua kenal dia punya nama Wesley. Dia di mana tuh? Hazel Auto. Dia di Menggatal. Oh, di Menggatal. Ya, dia punya workshop di Menggatal lah. Ini kita punya setup owning ini ialah untuk emergency use. Kalau kita di hutan tidak sempat untuk setup, kadang-kadang itu kemah yang besar yang selesa. So paling express, buka owning, buka cambet, flat. Biasa dia direct begini tapi Ya. dia sambung gimana ini? Oke. Oh begitu. Yang ini dia simple, dia akan masih pergi ikat di sini, kita ikat dia terus pergi di chassis juga lah. So dia tidak kita tebuk pergi dalam body. Orang bilang tidak ganggu ubah apa-apa pun modifikasi yang dilarang. Bos JPJ gila nih. JPJ kita pun sangat sporting, orang banyak bantu kita dari segi setup yang dibolehkan dan yang tidak dibenarkan lah. Macam lampu semua kalau kita tengok sini, lampu saya cuma ubah yang LED ini, saya tidak ada banyak sangat spotlight yang caca apa orang bilang yang terlampau semak lah. Ini saya guna jenama Aurora daripada Paujin supply. Yang ini itu RGB, dia ada 3 sistem lah. Yang ini, lepas tu fog lamp 1, headlamp 1, sudah simple. Tapi ini lepas kah di atasnya JPJ? Oke, untuk info, kalau kita di bandar sebenarnya yang dikuasakan oleh JPJ ialah hanya 5 kaki jarak daripada ground ke atas 5 kaki. Biasanya kalau gini kita tengok sudah lebih 5 kaki. Apa yang kita perlu buat untuk kendaraan off-road, kita kena tutup. Oke, so yang ini untuk review saya buka lah. Mr. Razali, kita boleh tengok bagian dalam? Boleh, tapi ada semak sedikit lah. Sorry guys, ini kereta memang hanya untuk off-road. So setup saya hanya simple. Oke, ini masih original. Kita ada pasang lah sedikit aksesori. Lepas itu dalam nih macam yang kita sedia nampak, setupnya simple. Kita ada screen, kita ada radio, ada 2 unit lah. Satu standby sekiranya kena banjir, dia kong. Kita ada lagi satu di bagian bumbung atas. Semacam yang kita nampak tadi itu. Untuk kita activate benda ini semua, saya ada pasang satu monitor untuk make sure benda ini tidak accidentally engage. So saya akan pastikan tangki sentiasa kosong. Apabila saya kena guna, saya kena on dia punya kompresor.
Baru dia akan isi. Kalau kita boleh tengok sini, dia baru isi. So, baru dia ini semua akan berfungsi lah. Itu dia punya inilah function. Dari segi locker pun sama. Kita guna ini juga sistem. Saya ada locker depan dan juga locker belakang. Ini winch elektrik saya sudah custom untuk saya guna switch di dalam. Jadi tidak perlu lagi kita mau sambung-sambung kabel lah. Oh, nice. Alright. Oke, bagian belakang nih simple tapi praktikal. Dan kalau kamu percaya atau tidak, saya pun tidak tahu lah. Benda ini kami punya setup 2 hari 1 malam. Alamak. Besok dia mau PBS, malam nih kami cat. Finishing dah. Oke. Benda ni, dia ada dual system. Satu untuk benda yang ringan, kita buat daripada tempat bangku tengah lah. Untuk ambil akses lah, senang. Sebab kita pasang benda ni ialah untuk fungsi keselamatan. Apabila kita dalam keadaan yang menjunam, ataupun naik, biasanya benda ni akan semua, dia akan slip pergi tempat driver, passenger. So kita buat catch ni supaya dia maintain di situ kan? Maintain di sini. Seperti pun yang buat ialah nama dia ialah Teddy ataupun Ben. Nah, orang Papar juga. Orang Papar, dia punya workshop ada di Papar. Nah, 08 Autoworks. Tenang cari. Ini inverter system. Ini kita punya lampu punya sistem. Right, independent. Kita pakai dual battery system. Cerita dulu patut. Yang ini dia ada kabel nih, guys. Tapi kamu tengok dulu tuh lumpur itu hari time DS. Saya belum lagi sempat cuci. Semua ada di dalam. Dia kembang sudah. Dia sampai mana tuh air kau bilang tuh? Hari itu air sampai sini lah. Tengok macam biasa lah. Budak-budak biasa mesti tembak pergi tepi yo. Ya, ini bukan apa. Fungsi utama lah. Kenapa kita buat dia side pipe. Dia tidak berada di tengah nih. Apabila kita terbenam dalam lumpur, dia senang kena akses itu air lumpur lah. So bila dalam dia punya position macam ni, dia masuk pun dia tidak sampai ke depan lah. Dia terus buang pergi sini. Dia buang pergi tepi terus. Lepas tu kita tahulah itu condition asap tu dia stable ke tidak. Kalau bagian engine, surprisingly banyak orang mungkin tertanya-tanya. Ini engine hanya engine 3L lah. Simple setup, 3L standard 2.8, fuel pump kita upgrade. And then saya tidak gunakan sistem intercooler. Dia direct intake. Tidak payah intercooler. Turbo saya guna F5V. Dia tidak boleh banyak cerita lah pasal engine standard. Malu saya. Orang senang cerita, orang lama Borneo Safari. Tidak, baru nih. Berapa kali sudah? Ini baru kedua kali, Pak. Baru 2 kali. Tapi main hardcore lama sudah lah. Nah, oke, Mr. Razali, senang cerita. Boleh belajar kita orang bunyi? Boleh. Tidak masalah itu. Kita dengar sedikit. Tapi bunyi kampung-kampung kyo. Yang dengar tuh bunyi dia bilang kampung-kampung. Setting. Kenapa kau punya stiker TMBS tahun lepas, JPJ? Untuk info, kami berada dalam grup F. Kalau yang member-member BS semua tahu lah tuh, kita ada dibagikan beberapa grup. So, tim yang saya ikut ialah tim F, dan di bawah silaan kami punya take on leader, Bos Hugh Min Kyun ataupun Bos Akyun. So, kami ditugaskan untuk bawa tim official JPJ ya, Jabatan Pengangkutan Jalan. Jadi kamu paham-paham lah, kami kena good boy, kereta kena proper, standard kan. Jadi jangan kecam saya lah, itu bunyi memang begitulah itu. Asap saya buka, saya tutup nanti itu sekejap lagi. Jangan marah. Soalnya jangan selalu saya tanya nih, limpas JPJ kan? Pas JPJ. Nah ini, saya berani cakap, ada bukti di sini. Banyak kita review, dia punya first nih, yang limpas JPJ tau. Besok-besok orang datang. Baik, saya mau beli kereta, kau jual. Buat masa ini saya kuda besi yang saya ada. Jadi tidak niat lah mau jual. Kemungkinan besar saya akan upgrade lagi. Step by step. Orang bilang, habis sekarang masih engine standard. Semua benda standard. Saya rasa saya punya brother pun tahu. Tidak ada ubah apa-apa yang bukan-bukan. Semua masih standard. One more thing. The last question. Berapa kau habis buat nih kereta, Bos? Kalau dari segi cost, saya sukar mau bagi jawaban yang detail. Cincai lah. Tapi cincai roughly lah. About 100 over 1000 juga. Sikit-sikitnya barang kan, plus minus, try and error, ini campur tayar, campur repair, cat, painting, apa semua lah macam-macam. Around 100,000 juga lah. Nah, 100K lebih. Iya. Lebih Thank you very much, Mr. Razali. Orang Papar original ya. Dan juga, saya rasa di tahun memang tetap ikut lagi lah Borneo Safari ini kan. Selagi saya punya bos perlukan khidmat kami tidak akan tolak lah. Memang kalau ikut di tahun jumpa lagi lah nih kan. Confirm. Ya, jumpa lagi. nanti. Terima kasih, Alright. Mr. Razali. Thank you so see you much. guys. See you. Thank Alright. you. Ciao.